Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Namun segala maaf kau berikan. Kencang depan gerak, tegak gerak. Ada ibu-ibu anjay, guys, ada ibu-ibu, ada ibu ya. Siap gerak, kencang depan gerak, tegak gerak. Siap gerak, kencang depan gerak, tegak gerak. Pelan-pelan jalannya pelan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmudin, laki-laki, nomor peserta PPG 321528001994, nomor induk mahasiswa PPG 5212111060, nomor identitas 32151605790002. Agama Islam, tempat lahir Karawang, 16 Mei 1979. Dusun Sepatkerep, Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang kedua tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kalian hari ini? Sehat semua? Karena sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, jangan lupa selalu jaga kesehatan, apalagi sekarang sudah mulai masuk musim penghujan. Bapak harapkan kalian selalu jaga kesehatan, jangan terlalu banyak main di luar, dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan sempurna. Anak-anakku, hari ini sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada kesempatan hari ini berjalan dengan lancar. Untuk memimpin doa, silakan ketua kelas. Kita bakar semangat kalian dulu. Silakan berdiri. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Setelah Bapak membakar semangat kalian, Bapak akan lebih membakar lagi semangat kalian dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan negara kita. Untuk pemimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipandu oleh pemimpin kita, Malaysia. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran. Kita masuk ke pembelajaran yang akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sub materi kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Sudah siap belajar? Ya. Silakan buka buku tulisnya. Silakan buka buku cetaknya. Hari ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan akan mampu menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Sebelum masuk ke pembelajaran yang lebih dalam tentang kisah Nabi Muhammad SAW, coba Bapak akan gali lebih dalam dari kalian. Apakah Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sifat-sifat terpuji? Coba sebutkan, siapa yang bisa? Kita. Nabi Muhammad memiliki sifat al-amin, artinya dapat dipercaya. Tepuk tangan untuk cinta. Selain beliau memiliki sifat al-amin juga, apalagi kira-kira yang bisa? Ya. Iya, betul. Agar pemahaman kalian tentang kisah Nabi Muhammad SAW lebih baik lagi, kalian bisa baca buku paket yang sudah kalian miliki dan juga dari sumber-sumber yang lain yang berkenaan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Bapak yakin kalian sudah kelas 6 mampu mengeksplor, mencari sumber-sumber dari internet, dari sumber yang lain, ya, agar literasi kalian lebih bagus lagi dan pemahaman kalian tentang kisah Nabi Muhammad SAW juga lebih bagus lagi. Tetapi untuk memperdalam materi pada pembelajaran hari ini, Bapak persilahkan kalian untuk melihat tayangan video berikut ini. Mengenai kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Pastinya kamu sudah mempelajari tentang kisah 25 nabi ya. Nah, Nabi Muhammad ini adalah nabi ke-25, yaitu nabi terakhir. Nabi Muhammad ini sejak kecil beliau itu sudah menjadi yatim piatu. Nah, oleh sebab itu beliau ini ketika sudah dewasa dan menjadi nabi itu sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk selalu merawat, mendidik dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad ini terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut ini sudah diperlihatkan bahkan sebelum beliau itu diangkat menjadi rasul. Pada saat usia beliau menginjak remaja, beliau itu pernah diminta bantuan oleh pamannya Abu Thalib untuk membawa barang dagangan milik Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya raya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad bersama-sama dengan orang-orang Quraisy itu diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan, Ka'bahnya itu sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, berarti yang terakhir ya. Nah, orang-orang Quraisy ini kemudian berselisih tentang siapa yang akan mendapatkan kehormatan untuk dapat meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya semula.
Pada akhirnya mereka pun kemudian bersepakat dan menunjuk Muhammad yang saat itu yang belum jadi rasul ya, sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Rasulullah itu menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Selanjutnya, beliau kemudian meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung dari selendang tersebut. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu secara bersama-sama. Siapapun kamu bisa. Nah, setelah mendekati tempatnya, maka Rasulullah sendiri yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut ke tempatnya semula. Nah, ini merupakan suatu jalan keluar yang terbaik. Maka seluruh kabilah itu setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun pada akhirnya tidak jadi saling menumpahkan darah. Maka sejak saat itu, Nabi Muhammad dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau. Sehingga beliau ini diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Maka mari kita teladani sifat jujur dari Nabi Muhammad ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul di masyarakat, Nabi Muhammad pun sangat sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, para penduduk Mekah itu tidak menghargai adanya anak perempuan. Namun sebaliknya, Nabi Muhammad saat itu justru menggendong putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra yang masih balita sambil melakukan takwaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, maka Nabi Muhammad pun sangat menyayangi cucu-cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis. Suatu ketika Nabi Muhammad ini mencium cucunya Hasan bin Ali namanya. Nah, sedangkan di dekat beliau ini ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Nah, Aqra ini berkata, aku mempunyai 10 anak Rasulullah, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Nah, ketika Rasulullah mendengar hal tersebut, kemudian Rasulullah memandang Aqra. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain hadis di atas, Rasulullah juga mengajarkan untuk hormat kepada orang tua seperti dalam hadis yang berikut ini. Nah, Ibnu Mas'ud ini pernah bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Maka Nabi Muhammad menjawab, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Maka aku bertanya kembali, lalu apalagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, jihad fisabilillah. Nah, ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah ini tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau
diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kepedulian Rasulullah bukan hanya kepada ibadah seperti sholat, ya, atau zakat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada perilaku beliau, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad itu sangat hemat dalam mempergunakan air. Nah, ini dibuktikan pada anjuran beliau agar umatnya itu tidak berlebihan dalam pemakaian air ketika berwudu. Yang kedua, Nabi Muhammad juga mengajarkan agar kita selaku umat Islam itu tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, jadi membuang sampah itu harus pada tempatnya, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Ya, nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah tentang lingkungan hidup. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta. Nah, tentunya kalian ingin tahu lebih jauh, apa sih tujuan Nabi Muhammad itu berdakwah? Tujuan dari dakwah Nabi Muhammad yaitu untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama Tauhid. Tauhid itu artinya menyembah satu Tuhan, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi hanya satu saja. Nah, misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab saja, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang hingga nanti di akhir zaman. Nabi Muhammad selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia untuk hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati adalah ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah, beliau ini mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang yang kita namakan kaum muhajirin dengan kaum ansor atau kaum pribumi, sehingga mereka ini bisa saling menolong untuk menciptakan suatu daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku hidup dengan penuh sopan santun sesuai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita mampu berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang lain, apakah itu orang tua, guru, atau masyarakat sekitar. Nah, kita juga ini harus mampu menjaga lingkungan agar selalu bersih, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oleh sebab itu, kita tidak boleh membuang sampah di kali, ya, atau sungai atau selokan, karena selokan atau sungai yang penuh sampah nantinya akan dangkal, saluran air menjadi tidak lancar, sehingga ketika datang musim hujan, daerah tersebut akan menjadi rawan banjir. Nah, kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan diri kita dan kebaikan orang lain. Kita juga harus selalu berperilaku sesuai ajaran Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa bagi kamu untuk selalu menjadikan sikap dan perilaku dari Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi kita. Assalamualaikum. Baiklah, setelah kalian menyimak tayangan video yang sudah ditayangkan tadi, Bapak akan menyuruh kalian membuat kelompok, masing-masing kelompok. Nanti ada perempuan dan ada laki-laki. Silakan buat 4 kelompok. Setelah kalian membentuk kelompok, masing-masing sudah terisi dan ketua kelompoknya silakan tentukan sendiri. Bapak akan membagikan LKPD yang isinya beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dengan cara berdiskusi dengan teman-teman kalian sendiri.
Nanti setelah hasilnya ditemukan, setelah kalian berdiskusi, kalian akan diminta mempresentasikan satu orang, satu kelompok untuk maju ke depan kelas. Silakan Bapak bagikan. Silakan diisi dan komunikasikan dengan teman-teman kalian pertanyaan yang harus dijawab. Sudah selesai, LKPD-nya sudah diisi. Silakan bawa ke sini, kumpulkan ke depan. Masing-masing kelompok sudah dapat mengetahui kesimpulan tentang kisah keberadaan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, silakan masing-masing kelompok siapkan satu orang untuk maju ke depan kelas. Kelompok satu dulu. Silakan siapa yang mau maju? Ardita. Tepuk tangan untuk Ardita. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tangannya semula. Hebat sekali Ardita, tepuk tangan untuk Ardita. Kelompok satu sudah bagus. Sekarang kita bersimak dari kelompok kedua. Salah. Sudah diperlihatkan sebelum beliau yang pada usia remaja, beliau meminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangannya Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati kota Mekah. Sangat salah, kelompok dua sudah tidak bisa menjawab. Tepuk tangan. Berikutnya kita akan dengarkan kesimpulan dari kelompok tiga. Yang mau maju? Maju? Wah, keren banget jawabannya dari kelompok tiga. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah hebat. Sekarang kita
tepuk tangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyaksikan dari teman-teman kalian dari masing-masing kelompok 1, 2, dan 3 dan 4 sudah bagus-bagus sekali mempresentasikan kesimpulannya mempresentasikan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Bapak, sudah kalian sudah bagus banget ya. Tepuk tangannya dong. Sebelum kita akan menyimpulkan apa sih materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang sifat apa? Al-amin artinya bagus. Selain sifat alamin, Nabi Muhammad juga memiliki sikap kasih sayang terhadap bahkan kepada orang yang telah menyakiti Nabi Muhammad juga beliau kasih sayang. Terima kasih, kalian sudah sangat luar biasa, sudah hebat, sudah mampu menjelaskan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai dan Bapak anggap tadi kesimpulannya bagus-bagus banget ya. Kalian bisa pahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk itu selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi jangan lupa kalian harus selalu sering membaca literasi buku-buku dari sumber yang lain. Oke? Alhamdulillah karena sudah selesai, maka silakan kalian untuk beres-beres berkemas. Silakan